Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Baik, hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon, pelajaran kimia kelas 11 dengan subtema pengertian senyawa hidrokarbon. Di pengantar saya ingin mengajukan pertanyaan reflektif saja. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang yang pertama senyawa, yang kedua hidrokarbon, sesuai dengan judulnya. Mungkin di kelas 10, kalian sudah belajar tentang senyawa, bahkan mungkin SMP di pelajaran fisika. Bahwa yang namanya senyawa itu adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya melalui reaksi kimia. Saya ambilkan contoh senyawa, misalnya air dengan rumus kimia H2O dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yakni hidrogen dan oksigen, H2 dan O2. Atau boleh juga senyawa adalah zat tunggal yang dapat dibentuk atau terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contoh tadi, air selain dapat diuraikan menjadi H2 dan O2, air juga dapat dibentuk atau terbentuk dari H2 dan O2 melalui reaksi kimia. Nah, hidrokarbon itu sendiri apa? Nah, dari kata hidrokarbon sebenarnya kita sudah bisa berpikir, berimajinasi bahwa hidrokarbon berasal dari dua kata, yakni hidrogen dan karbon. Sekali lagi, hidrogen dan karbon. Nah, karena itu kalau digabung senyawa hidrokarbon, tentu kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah suatu senyawa yang hanya terbentuk dari unsur hidrogen dan karbon saja. Sekali lagi, senyawa hidrokarbon adalah suatu senyawa yang hanya terbentuk atau tersusun atas unsur hidrogen dan karbon saja. Ini konsep yang pertama. Oke? Mudah-mudahan kalian paham. Next. Nah, saya memberikan contoh beberapa senyawa. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, mudah-mudahan sangat jelas, ini adalah gambar gula pasir. Saya kira kita kenal semua. Yang kedua, ini adalah gambar garam. Garam dibuat dari air laut. Ini ada orang membuat garam. Kemudian yang ketiga, asetilena, atau bahasa pasarnya adalah gas karbit, atau nama IUPAC-nya nanti disebut sebagai etuna. Kemudian gambar yang keempat, sangat jelas dari merek di tabung, itu adalah gas metana. Nah, saya ingin bertanya nanti, dari keempat materi ini atau senyawa ini, melalui literatur yang ada, baik buku, internet, dan lain sebagainya, nah kamu kelompokkan atau carilah rumus kimia senyawa di atas, dan kemudian tentukan manakah yang termasuk senyawa hidrokarbon,
mana yang bukan. Nah, dengan literatur yang ada, saya kira sangat jelas kita akan memperoleh informasi. Yang pertama tentang gula pasir, punya nama kimia sukrosa, punya rumus kimia C12H22O11. Saya kira di kelas 10 sudah belajar. Kalau melihat rumus kimianya, maka unsur membentuknya adalah CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen. Padahal senyawa hidrokarbon itu senyawa yang hanya tersusun atas unsur hidrogen dan karbon saja. Maka gula bukan termasuk senyawa hidrokarbon. Berikutnya garam atau bahasa kimianya, nama kimianya natrium klorida, punya rumus kimia NaCl. Dari unsur penyusunnya sangat jelas bahwa garam bukan termasuk senyawa hidrokarbon. Kemudian asetilena atau gas karbit atau gas etuna tadi punya rumus kimia C2H2, unsur penyusunnya adalah C dan H, karbon dan hidrogen, maka ini merupakan atau termasuk senyawa hidrokarbon. Kemudian gas metana dengan rumus kimia CH4, unsur penyusunnya adalah karbon dan hidrogen, maka ini termasuk senyawa hidrokarbon. Nah, untuk senyawa hidrokarbon yang termasuk asetilena dan gas metana nanti akan kita bahas di bagian berikutnya di kelas 11 ini dalam senyawa hidrokarbon, yakni alkana, alkena, dan alkuna. Sekali lagi, ingat baik-baik, alkana, alkena, dan alkuna. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran subpokok bahasan berikutnya. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.